Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janatul Ma'wa dari kelas 12 DMSP dengan NPM 21103161201219. Baiklah, saya akan membacakan PPT saya yang berjudul Manajemen Strategi. Latar belakang masalah. Manajemen strategi adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan lintas fungsional yang dapat memungkinkan satu perusahaan mencapai sasarannya. Manajemen strategi adalah proses penerapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan, dan perencanaan untuk mencapai sasaran tersebut, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen strategi mengkombinasikan aktivitas-aktivitas dari berbagai bagian fungsional suatu bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen strategi merupakan aktivitas manajemen tertinggi yang biasanya disusun oleh Dewan Direksi dan dilaksanakan oleh CEO, serta tim eksekutif organisasi tersebut. Manajemen strategi memberikan arahan menyeluruh untuk perusahaan dan terkait erat dengan bidang perilaku organisasi. Manajemen strategi berbicara tentang gambaran besar. Inti dari manajemen strategi adalah mengidentifikasi tujuan organisasi, sumber daya, dan bagaimana sumber daya yang ada tersebut dapat digunakan secara efektif untuk memenuhi tujuan strategi. Menurut Thomas L. Wilhelm David Hanger, manajemen strategi adalah serangkaian daripada keputusan manajerial dan kegiatan-kegiatan yang menentukan keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Lingkungan dunia yang mengalami perubahan seperti adanya globalisasi, kontrol masyarakat, perkembangan teknologi memberikan dampak bagi perkembangan suatu negara maupun bisnis. Contoh masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan maupun perusahaan, sehingga pemerintah ataupun pemimpin perusahaan tidak dapat membuat kebijakan yang mengabaikan kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam menjalankan kegiatannya perlu adanya keselarasan antara kompetensi yang dimiliki perusahaan maupun pemerintah dengan lingkungan yang ada di luar organisasi perusahaan dan pemerintah. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari penulisan ini yaitu ada apa pengertian atau teori evolusi manajemen strategi, apa peranan manajemen strategi, apa manfaat manajemen strategi, apa saja langkah-langkah dalam mengembangkan organisasi, apa saja tahap-tahap dalam manajemen strategi, bagaimana pentingnya manajemen strategi bagi perusahaan. Tujuan. Adapun perumusan masalah dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui pengertian teori evolusi manajemen strategi, untuk mengetahui peran manajemen strategi, untuk mengetahui manfaat manajemen strategi, untuk mengetahui langkah-langkah dalam pengembangan organisasi, untuk mengetahui tahap-tahap dalam manajemen strategi, untuk mengetahui pentingnya manajemen strategi bagi perusahaan. Pengertian atau teori evolusi manajemen strategi. Berikut beberapa ahli yang dapat memberikan gambaran atau teori tentang manajemen strategi itu sendiri. Barney 1997, manajemen strategi atau strategi manajemen dapat dipahami sebagai proses pemilihan
dan penerapan strategi-strategi. Sedangkan strategi adalah pola alokasi sumber daya yang memungkinkan organisasi-organisasi dapat mempertahankan kinerjanya. Grant 1995. Strategi juga dapat diartikan sebagai keseluruhan rencana mengenai penggunaan sumber daya untuk menciptakan suatu posisi menguntungkan dengan kata lain, manajemen strategi terlibat dengan pengembangan dan implementasi strategi-strategi dalam kerangka pengembangan keunggulan bersaing. David, 2005. Seni dan pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi mampu mencapai objeknya. Hanger dan Whelan 2003, serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Michel Ahid dan Erdoane Ireland and Robert N. Hoyson 1997. Manajemen strategi adalah proses untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi apa yang ingin mereka capai dan bagaimana seharusnya mereka capai hasil yang bernilai. Besarnya peranan manajemen strategi semakin banyak diakui pada masa ini di bidang masa-masa sebelumnya dalam perekonomian global yang memungkinkan penggerakan barang dan jasa secara bebas di antara berbagai negara. Perusahaan-perusahaan tersebut ditantang untuk semakin kompetitif. Banyak dari perusahaan yang telah meningkatkan tingkat kompetensinya ini menawarkan produk kepada konsumen dengan nilai yang lebih tinggi dan hal ini sering menghasilkan laba di atas rata-rata. Dengan demikian, dari definisi di atas dapat diartikan fokus manajemen strategi terletak dalam memandukan manajemen pemasaran, keuangan atau accounting produksi, operasi peneliti dan pengembangan serta sistem informasi komputer untuk mencapai keberhasilan organisasi manajemen. Strategi dikatakan efektif apabila memberi tahu seluruh karyawan mengenai sasaran bisnis, arah bisnis, kemajuan bisnis ke arah pencapaian sasaran dan pelanggan pesaing dan rencana produk kami. Komunikasi merupakan kunci keberhasilan manajemen strategi. Dari definisi tersebut, terdapat dua hal yang dapat disimpulkan, yaitu A. 1. Manajemen strategi terdiri atas tiga proses. A. Membuat strategi. B. Penerapan strategi. C. Pengevaluasian atau kontrol strategi. Dua, manajemen strategi memfokuskan pada penyatuan atau penggabungan aspek-aspek pemasaran, riset, dan pengembangan keuangan atau akuntansi operasional produksi dari sebuah organisasi. A. Strategi selalu memberikan sebuah keuntungan sehingga apabila proses manajemen yang dilakukan oleh organisasi gagal menciptakan keuntungan bagi organisasi tersebut, maka dapat dikatakan proses manajemen tersebut bukan manajemen strategi. B.
Tujuan sebuah perusahaan menerapkan sistem manajemen strategi juga sebagai berikut: memberikan arah pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Dalam hal ini, manajer strategi harus mampu menunjukkan kepada semua pihak kemana arah tujuan atau organisasi perusahaan, karena arah yang jelas akan dapat dijadikan landas untuk pengendalian dan pengevaluasian keberhasilan. Membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak organisasi perusahaan yang harus mempertemukan keuntungan berbagai pihak, termasuk karyawan, pemegang pemegang saham, pihak perbankan, dan masyarakat luas lainnya. D. Dapat mengantisipasi setiap perubahan kembali secara merata. Manajemen strategi memungkinkan eksekutif puncak untuk mengantisipasi perusahaan menyiapkan pedoman dan pendalaman sehingga dapat memperluas kerangka waktu berpikir untuk mereka secara perspektif untuk memahami kontribusi yang dapat dia berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas. Tanggung jawab seorang manajer bukan hanya mengkonsentrasikan terhadap kemampuan atas kepentingan efisien, akan tetapi hendaknya juga mempunyai perhatian serius agar bekerja keras melakukan sesuatu secara lebih efektif. Peran manajemen strategi. Esensi manajemen strategi dalam pengembangan daya saing organisasi, baik bersifat nirlaba maupun berorientasi laba, dapat dijabarkan atas hal pokok berikut. A. Pertumbuhan pertumbuhan dan berkelanjutan. Hal ini didirikan oleh adanya kegiatan lebih besar dari organisasi yang nantinya berdampak pada pentingnya kesejahteraan SDM. Pencapaian kondisi tersebut didapatkan dari kerjasama antar individu yang mampu mewujudkan sinergi perkembangan organisasi, suatu siklus organisasi atau pengenalan pertumbuhan kedewasaan dan pembaruan dengan kondisi penurunan tetap dan naik kembali, ditinjau dari faktor internal maupun eksternal yang dapat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan baik fundamental, instrumental, dan radikal dari nilai-nilai keinginan konsumen serta pesaing yang ketat dalam posisi yang mengandung ketidakpastian dan penuh risiko. Berpikir strategi. Hal ini didirikan oleh pemahaman tentang pentingnya faktor waktu, lalu kiri dan esok, proses kontinu atau siklus, dan iteratif atau siklus atau pembelajaran dalam mengidentifikasi kegiatan yang menjanjikan ke depan yang berbasis pada pemetaan kemampuan atau superior yang dimiliki sumber daya seperti SDA, SDM, dan SDB, serta secara komprehensif memperhatikan faktor-faktor makro seperti politik, ekonomi, teknologi, sosial, budaya, di samping upaya pembelajaran organisasi dalam menuju daya saing secara parsial ataupun utuh. Realisasi berpikir. C. Manajemen strategi. Manajemen strategi dalam implementasinya ditentukan oleh tahapan identifikasi lingkungan internal dan eksternal. Perumusan strategi implementasi strategi, pemantauan dan evaluasi strategi. Hal tersebut disusun sistem lingkungan yang terdiri dari analisis lingkungan internal, kekuatan dan kelemahan, sumber daya kapitalis
dan kompetensi inti eksternal, peluang SWOT ataupun pendekatan peran politik, strategi, dan fungsi. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi baik secara luas maupun spesifik sebagai berikut. Masuknya pendatang baru atau skala ekonomi diferensi produk, persyaratan modal atau biaya, peralihan pemasok akses ke saluran distribusi kebijakan pemerintah lainnya, ancaman produksi pengganti biaya atau harga, kekuatan tawar-menawar pembelian kuantitas mutu dan ketersediaan, kekuatan tawar-menawar pemasok dominasi, integrasi, dan keunikan. Manfaat manajemen strategi. Dengan menggunakan manajemen strategi sebagai suatu kerangka kerja atau framework untuk menyelesaikan setiap masalah strategi di dalam organisasi, terutama keterkaitan dengan pesaing, maka peran manajer diajak untuk berpikir lebih kreatif, berpikir secara strategi, pemecahan masalah dengan menghasilkan dan mempertimbangkan lebih banyak alternatif untuk dibangun dari suatu analisis yang lebih teliti, akan lebih menjanjikan suatu hal yang menguntungkan. Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari organisasi jika mereka menerapkan manajemen strategi, yaitu memberikan arah jangka panjang yang akan dituju, membantu organisasi beradaptasi pada perusahaan-perusahaan yang terjadi, membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif, mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu organisasi dalam lingkungan yang semakin berisiko. Aktivitas pembuatan strategi akan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk mencegah munculnya masalah di masa datang. Keterlibatan anggota organisasi dalam pembuatan strategi akan lebih memotivasi mereka terhadap pelaksanaannya. Aktivitas yang tumpang tindih akan dikurangi. Baiklah, itulah yang PPT yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih.